Salam, Shalom. puji Tuhan, kita bersukacita pada malam hari ini, walaupun keadaan sangat-sangat mungkin terbatas, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu sebab mari kita kembali berjumpa dalam pembacaan firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dimanapun kita berada, kita mendengar firman Tuhan, mari kita sepakat, kita sehati, kita berdoa. Segala puji dan hormat, kemuliaan, kebesaran bagimu ya Bapa di surga. Kami akan bersama-sama akan Tuhan merenungkan firman Allah yang hebat, yang luar biasa, yang mendatangkan sukacita dan sejahtera. Di dalamnya kami memperoleh kehidupan bersama dengan Engkau. Itu sebab Bapa, sebelum kami akan membacakan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau sucikan, kuduskan hati, pikiran, jiwa, roh kami, akal budi kami, supaya kami boleh layak untuk menerima perkataan-Mu yang hidup ini, yaitu firman Allah. Pengurapan khusus untuk Tuhan kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, demikian pula kami akan mendengar, sehingga kami boleh dapat Tuhan jawaban dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan pada malam hari ini dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat 20 ya. Kita masih di sekitar dasar-dasar firman Tuhan supaya kita makin lebih teguh, kita makin lebih kuat, di mana firman Tuhan itu bagaikan yaitu batu-batu yang disusun dengan rapi sehingga bangunan rumah kita itu menjadi rumah Allah kita ini betul-betul menjadi teguh dan tangguh di kolong langit ini. Kita akan baca bersama dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Kita akan baca bersama-sama hitungan 3 sampai 1. 3, 2, 1. 3. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi kita akan baca bersama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow, puji Tuhan, haleluya. Jadi judul firman Tuhan pada malam hari ini, hidup kita adalah menjadi bait Allah yang benar. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang spesial. Kenapa saya katakan orang-orang spesial? Karena kita adalah orang-orang pilihan. Orang berkata, kenapa tidak semua orang percaya kepada Yesus? Karena orang yang percaya kepada Yesus, orang yang terima Tuhan Yesus, itu adalah pilihan Allah. Karena Allah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus di jemaat Korintus telah menegaskan bahwa supaya jemaat ini bisa membedakan hidupnya, yaitu tentang orang dunia dan orang hidup di dalam Tuhan. Karena hari-hari terakhir ini tidak sedikit orang tidak bisa membedakan hidupnya itu dengan orang duniawi. Ya, orang duniawi sudah dikasih oleh Tuhan, ya semau gue untuk membawa kehidupannya ini, apapun yang mereka lakukan ya itu adalah benar, ya menurut manusia.
Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Ia berkata, kita harus tahu bahwa hidup kita ini adalah tempat Roh Allah berdiam. Ada amin? Itu sebab kalau kita mengerti firman Tuhan ini, bahwa rumah ini yang kita hidup ini adalah merupakan tempat Allah berdiam, berarti kita harus jaga dengan baik. Kita harus pelihara dengan baik. Kenapa? Supaya Roh Allah itu tetap tinggal diam. Ya, dikatakan sini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah, Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita menamakan dirinya adalah orang percaya, berarti ketika kita percaya, kita menerima Injil keselamatan itu, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa saat itulah kita telah menjadi yaitu mitra dengan Tuhan. Kita menjadi yaitu sama, hidup bersama dengan Tuhan. Kenapa? Dikatakan di sini Tuhan telah membeli. Kapan Tuhan membeli saudara dan saya? Kita tahu 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati di atas kayu salib. Untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menjadi penebusan bagi setiap orang-orang yang berdosa. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Itu sebab Allah berkorban di atas kayu salib. Begitu sangat luar biasa, dahsyat dan hebat. Dia mati dengan begitu sangat menderita. Kalau kita baca dalam kitab Injil, 4 Injil semua bersaksi betapa ngerinya penderitaan Yesus. Yesus hingga memikul salib. Sesudah dia pikul salib, dia harus yaitu dicambuk. Bahkan di atas cambuk pun, di atas salib pun, di atas kayu salib pun mereka tusuk. Saudara-saudara kasih, mereka paku di atas kayu salib. Itu merupakan suatu penderitaan yang mengerikan. Sangat-sangat sadis kalau istilah sekarang. Tetapi itu semua diperbuat oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk demi hidup saudara dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Dan saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tahukah saudara kasih oleh Tuhan, harga yang sangat Tuhan bayar itu saudara, yaitu harga Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus, dunia tidak bisa dapat yaitu membayar. Dikumpul doi berapa triliun pun yang tidak bisa terhitung di kolong langit ini, tidak bisa sanggup membayar yaitu kehidupan Yesus yang telah membayar saudara dan saya. Kenapa dia rela untuk mati di atas kayu salib? Karena dia yaitu sangat mengasihi saudara. Itulah wujud kasih Tuhan terhadap umat manusia. Sehingga saudara kasih oleh dia bukan hanya berkata karena begitu besar kasih Allah terhadap isi dunia, maka diberikanlah anak yang tunggal itu. Barang siapa yang percaya tapi memperoleh hidup yang kekal. Itulah wujud kasih Tuhan terhadap saudara dan saya. Nah sekarang Allah telah memberikan yaitu tubuhnya, yaitu telah melunasi hidup saudara dari segala yaitu dosa yang akan membawa kita kepada kebinasaan, yang memasukkan kita kepada yaitu neraka kekal selama-lamanya. Tapi oleh kasih-Nya yang begitu besar, yang tidak bisa dapat dihitung, Ia telah yaitu melunasi hidup saudara. Dan saudara, hari ini firman datang kepada kita melalui seorang bernama Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan kepada diri kita, kita bukan milik kita sendiri. Kita bukan milik kita sendiri, Tapi kita adalah milik Allah.
tapi kita adalah milik Allah. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tapi hidup kita ini adalah milik Allah. Allah memiliki hidup saudara. Sebab kalau kita menyadari bahwa Allah memiliki hidup kita, apa yang kita harus lakukan untuk Allah? Tindakan apa yang kita harus lakukan untuk Allah? Saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata, coba tolong bantu saya untuk dibaca Roma pasal 12 ayat pertama. Ya. Roma 12 ayat pertama, tolong bantu dibaca. Firman Tuhan. Ya, bagaimana firman Tuhan? Karena itu saudara-saudara, Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, aku memberikan nasihat kepada kita, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebab kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Inilah permintaan Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang di Roma pasal 12, untuk saudara kasih oleh Tuhan supaya kita bisa dapat melihat, yaitu apa yang Allah lihat dalam hidup kita. Tuhan menginginkan melalui Rasul Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Bukan kita memberikan persembahan yang mati. Saudara-saudara, persembahan yang mati itu yang bagaimana? Persembahan yang mati adalah persembahan yang menjijikan bagi Tuhan. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel mempersembahkan persembahan, mereka mempersembahkan yaitu persembahan domba, lembu, dan kambing, dan semua tak ukur. Itu harus persembahan yang betul-betul suci dan kudus, dan yang terbaik, dan bukan mati, tapi hidup. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, persembahan yang hidup itu yang bagaimana? Persembahan yang hidup itu adalah persembahan yaitu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Yaitu dengan hati kita, pikiran kita, segenap intero hidup kita ini betul-betul berpikiran kudus. Karena saya melihat bahwa dosa inilah yang membawa manusia tidak memberikan terbaik untuk Tuhan. Karena dosa inilah maka yaitu pikiran dan hati nurani manusia tidak sinkron, tidak bertemu. Kenapa? Karena hatinya dan pikiran itu berbeda, bermasalah. Sudah dikasih apa DP permasalahan? Oleh karena dosa. Manusia hari-hari ini saling membenci satu sama lain oleh karena dosa. Manusia saling mendengki satu sama lain oleh karena dosa. Manusia tidak saling menghargai sesama manusia karena dosa. Iya. Itu sebab mari dan kasih oleh Tuhan kita harus menghargai setiap kita manusia. Karena setiap manusia ini adalah berharga di mata Tuhan. Katakan, kita berharga di mata Tuhan. Harga di mata Tuhan. Itu sebab kalau kita berharga di mata Tuhan, mari mulai pada malam hari ini, bersama-sama kita akan mau memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Perkataan kita, pikiran kita, ya asumsi kita, itu semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak lagi kita berasumsi jelek, kita tidak berasumsi jahat, tapi kita berpikiran yang baik. Berpikiran yaitu memiliki kasat Kristus, berpikiran bersama Kristus. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini bisa memuliakan Allah? Saudara, kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh membaca firman. Sehingga apa, saudara, betul-betul Tuhan itu memperhatikan hidup saudara. Karena apa? Yang tinggal di dalam hidup kita ini bukan oknum yang lain. Yang tinggal di dalam hidup kita ini adalah oknum ilahi, yaitu bernama Roh Kudus, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bayangkan Allah di dalam kuat kuasa Roh Kudus
mau berdiam di dalam manusia yang sangat-sangat tidak yaitu berharga ini. Tetapi ketika kita menjadi orang yang berharga, orang yang telah ditebus, orang yang telah dimenangkan dari kuasa dosa ini, dari kegelapan ini, dari dunia yang penuh dengan kejahatan ini, maka Allah rela untuk mau hidup bersama-sama dengan kita. Itu sebab Yesus sendiri berkata, bukan cuma Rasul Paulus berkata. Coba bantu saya baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 19. Puji Tuhan. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 19 dan ayat 20. Coba dibaca. Yohanes 14 Ayat 19 dan 20. ayat 19 dan 20. Iya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, Ya. tetapi kamu melihat aku, Iya. sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Terus Pada waktu itulah kamu akan tahu pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku bahwa Yesus di dalam Allah, dalam Bapa, dan kamu di dalam aku. dan Yesus berkata, perhatikan, bukan cuma Roh Kudus di dalam kita, tapi aku di dalam kamu. Dan aku di dalam kamu. Terus, Barang siapa memegang perintahku barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Amin. Jadi kita lihat bahwa Yesus dan Bapa itu akan tinggal. Jadi jelas firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan bahwa Roh Allah, Bapa dan Anak itu adalah satu. Tidak bisa terpisahkan. Kalau ada orang yang mengajarkan tentang Bapa Anak itu terpisah, karena Bapa ada di surga, Anak di bumi, sehingga ada keterpisahan, tidak bisa. Bapa, Firman itu adalah satu. Tidak ada keterpisahan. Mereka adalah satu. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 17, di sana Yesus berdoa, sebagaimana Bapa satu dengan Anak, demikian Anak satu dengan Bapa. Mereka di dalam aku dan aku dalam mereka. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan Bapa Ibu yang kami kasihi, itu sebab mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Allah ini. Baru Allah mau diam bersama dengan kita. Dan Yesus tegaskan, kamu akan tahu, kamu akan mengerti firman Tuhan, bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Ada amin? Luar biasa, puji Tuhan, hebat. Tuhan mau berdiam, dan dia setiap saat mau, yaitu menginginkan hidup kita untuk hidup memuliakan dia. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami kasihi, marilah kita memuliakan Allah dengan hidup kita ini. Bukan hanya dengan harta, dengan kehidupan kita ini memuliakan Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa penting saya sudah membangun rumah Allah, membangun gereja. Penting doi saya sudah datang ke gereja, saya yang tidak datang ke gereja. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu bukan memuliakan Allah. Yang memuliakan Allah itu adalah hidup kita, yang mempersembahkan yang terbaik, tidak bercacat celah, memelihara kekudusan dan kesucian. Itulah memuliakan Allah. Karena saudara dan saya sadar hari ini bahwa Allah telah membayar saudara. Allah telah melunasi semua harga yang harus sudah bayar. Saudara tidak membayar, tapi Yesus sendiri mati di atas kayu salib untuk membayar hidup saudara dan saya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Kiranya firman Allah pada malam hari ini akan membawa kita makin lebih dekat, melekat, dan bukan hanya melekat, tapi tinggal di dalam Yesus. Yesus dalam kita, kita dalam Yesus, Bapa dalam kita
kita dalam Bapa, Roh Kudus dalam kita, kita dalam Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan memberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagimu ya Bapa. Kami boleh mendengar firman Allah pada malam hari ini, sebagian daripada firman-Mu, yang membawa kami untuk supaya menyadari bahwa Tuhan, Engkau tidak jauh dari kami. Engkau sangat dekat, yaitu sedekat kami dalam Engkau, Engkau dalam kami. Oh, terima kasih Bapa. Terpujilah Yesus Tuhan. Kami yang tidak ada apa-apa ini, yang kami penuh dengan segala kesederhanaan ini Bapa, tapi Engkau mau tinggal, Engkau mau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara yang mendengar firman Allah pada hari ini, mereka dalam keadaan kesedihan. Mungkin mereka ditinggalkan oleh kekasih, saudara, dan siapapun. Tapi Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau tidak meninggalkan kami. Itu sebab Tuhan, tolonglah kami. Keluarkan dari segala penderitaan kami. Angkatkan kami dari segala berbagai macam ujian dan pencobaan. Kami boleh menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman Allah pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus akan menerangkan terus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.